Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan mata kuliah Kimia Lanjut. Kami dari kelompok 4 R4B ingin membahas redoks dan elektrokimia. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Fitria Meliana Sari dengan NPM 052. Yang kedua, ada Dwi Fitrisia Cahyaningrum dengan NPM 185. Yang ketiga, ada Bahesti Zahra dengan NPM 197. Yang keempat, ada Endang Dwi Lestari dengan NPM 012. Dan yang terakhir, ada Aisyah Salsabila dengan NPM 248. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang redoks dan elektrokimia. Yang A. Konsep redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terdiri dari setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi yang disertai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi biloks, dan baik pada reaktan maupun produk. Reaksi redoks memiliki definisi bermacam-macam berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen, penurunan atau peningkatan bilangan oksidasi maupun penangkapan atau pelepasan elektron. Contohnya, perkaratan pada logam, pembakaran, pembusukan oleh mikroba, fotosintesis pada tumbuhan, dan metabolisme dalam tubuh manusia. Setiap unsur atau senyawa yang mengalami oksidasi disebut reduktor, sedangkan unsur atau senyawa yang mengalami reduksi disebut oksidator. Berikut adalah perbedaan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Yang pertama, untuk reaksi oksidasi, perbedaannya reaksi suatu zat dengan oksigen. Untuk reaksi reduksi, yang pertama reaksi proton oksigen, yang kedua reaksi yang disertai proton elektron. Itu untuk reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksi, yang kedua reaksi yang disertai penangkapan elektron. Yang ketiga yaitu reaksi oksidasi, reaksi peningkatan bilangan oksidasi. Yang ketiga dari reaksi reduksi yaitu reaksi penurunan bilangan oksidasi. Yang pertama, reduktor dan oksidator. Reduktor adalah zat yang mampu mereduksi zat lain, akan tetapi dalam suatu reaksi zat tersebut mengalami oksidasi. Contohnya 4VeO plus O2 panah ke kanan 2 Ve2O3. Reaksi tersebut merupakan reaksi oksidasi karena terjadi peningkatan biloks Ve dalam VeO dari plus 2 menjadi plus 3 dalam Ve2O3. Dengan demikian, VeO adalah zat reduktor dan Ve2O3 adalah zat hasil oksidasi. Oksidator adalah zat yang mampu mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi mengalami reduksi. Contohnya 2SO3 plus 2SO2 panah ke kanan O2. Reaksi di samping adalah reaksi reduksi karena terjadi penurunan biloks S dalam SO3 dari plus 6 menjadi plus 4 dalam SO2. Dalam hal ini SO3 merupakan zat oksidator, dalam SO2 merupakan zat hasil reduksi. Yang kedua, autoredoks atau disproporsional dan konproporsional. Autoredoks adalah reaksi di mana melibatkan suatu zat mengalami reaksi oksidasi sekaligus reduksi. Contohnya Cl2 plus 2KOH panah ke kanan KCl plus KClO plus H2O. Reaksi di samping merupakan reaksi redoks karena Ca mengalami reduksi dari 0 menjadi -1 sekaligus oksidasi dari 0 menjadi +1. Konproporsionasi adalah reaksi redoks yang melibatkan beberapa zat yang mengandung suatu atom unsur dengan bilangan oksidasi berbeda dan berubah menjadi suatu zat yang mengandung unsur itu dengan bilangan oksidasi tertentu. Contohnya 2H2S plus SO2 panah ke kanan 2H2O plus 3S. Yang ketiga, penentuan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biloks adalah jumlah muatan yang dimiliki atom suatu unsur jika bergabung dengan atom unsur lain.
aturan Bilox adalah yang A. Unsur bebas mempunyai Bilox sama dengan 0. Misalnya unsur diatomik, yaitu H2N2O2 F2 Cl2 Br2 dan I2. Unsur poliatomik yaitu O3 P4 S8 dan unsur monoatomik yaitu Na, K, Mg, C, Cu dan lain-lain. Yang B, unsur H umumnya mempunyai Bilox sama dengan +1. Contohnya H dalam H2O, NH3 dan HCl, kecuali pada senyawa hidrida mempunyai Bilox -1. Senyawa hidrida adalah senyawa yang terbentuk jika logam bergabung dengan atom H, contohnya NH, KH, CaH2. Yang C, unsur O umumnya mempunyai Bilox sama dengan -2, contohnya O dalam H2O, Na2O, Fe2O3, MgO, kecuali pada yang pertama senyawa peroksida, contohnya Na2O2, H2O2 dan BaO2 mempunyai Bilox -1. Yang kedua senyawa F2O mempunyai Bilox sama dengan +2. Yang ketiga senyawa superoksida, contohnya KO2 mempunyai Bilox sama dengan -1/2. D. Unsur logam dalam senyawa umumnya mempunyai Bilox positif. Contoh 1 golongan 1A, Li, NaK, Rb, dan Cs mempunyai Bilox +1. 2 golongan 2A, Be, Mg, Ca, Se, dan Ba mempunyai Bilox +2. 3 Al3+, Ag+, Zn2+, Pb2+, Pb3+, Fe2+, dan Fe3+. Bilox disesuaikan dengan muatan masing-masing ion. E. Unsur non-logam umumnya mempunyai Bilox negatif. Contoh 1 golongan 7A, F, Cl, Bri mempunyai Bilox -1. 2 golongan 6A, O, S, Se, Te mempunyai Bilox -2. F. Jumlah Bilox unsur-unsur dalam ion sama dengan jumlah muatannya. Contoh CO32-, Bilox-nya adalah CO32-, Bilox O sama dengan -2. Jumlah Bilox sama dengan 1 dikali Bilox C ditambah 3 dikali Bilox O -2 sama dengan 1 dikali Bilox C ditambah 3 dikali -2. -2 sama dengan Bilox C ditambah -6. Bilox C sama dengan -2 ditambah 6 sama dengan +4. G. Jumlah Bilox unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Contoh SO2. Jumlah Bilox sama dengan 1 dikali Bilox 2 ditambah 2 dikali Bilox 2 sama dengan 1. Jumlah Bilox unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Contohnya SO2. Jumlah Bilox sama dengan 1 dikali Bilox S ditambah 2 dikali Bilox O. 0 sama dengan 1 dikali Bilox S ditambah 2 dikali -2. 0 sama dengan Bilox S ditambah -4. Bilox S sama dengan +4. D. Penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks dapat disetarakan dengan menggunakan dua macam metode, yaitu metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. 1. Metode setengah reaksi. Langkah-langkah dalam penyetaraan reaksi redoks adalah A. Tuliskan masing-masing setengah reaksi oksidasi dan reduksi. B. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. C. Setarakan jumlah atom O dengan memperhitungkan kondisi lingkungannya, asam atau basah. Kondisi asam, kurang O ditambah H2O, kurang H ditambah H+. Kondisi B, kelenihan O maka ditambah H2O pada ruas yang kelebihan oksigen dan setarakan dengan menambahkan OH-. D. Setarakan muatannya dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. E. Samakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima dengan mengalihkan jumlah kedua reaksi tersebut. Contoh
satu kondisi asam. Setarakan reaksi MnO4- ditambah SO32- menjadi Mn2+ ditambah SO42-. A. Tulis masing-masing setengah reaksinya. Oksidasinya SO32- menjadi SO42-. Reduksinya MnO4- menjadi Mn2+. B. Setarakan masing-masing unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Masing-masing unsur sudah sama. C. Setarakan oksigen dan kemudian hidrogen dengan ketentuan pada kondisi asam jika kurang O maka ditambah H2O dan jika kurang H ditambah H+. Oksidasinya SO32- ditambah H2O menjadi SO42- ditambah 2H+. Reduksinya MnO4- ditambah 8H+ menjadi Mn2+ ditambah MH2O. D. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron dengan jumlah yang sesuai. Bila reaksi oksidasi, tambahkan elektron di ruas kanan, dan jika reduksi, maka tambahkan elektron di ruas kiri. Oksidasinya SO32- ditambah H2O menjadi SO42- ditambah 2H+ ditambah 2-emin. Reduksinya MnO4- ditambah 8He5-emin menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. E. Setarakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima dengan cara mengalihkan. Oksidasi SO32- ditambah H2O menjadi SO42- ditambah 2H+ ditambah 2-emin. Reduksinya MnO4- ditambah 8H plus 5-emin menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Untuk oksidasinya dikali 5 dan untuk reduksinya dikali 2. Hasilnya untuk oksidasi 5SO32- ditambah 5H2O menjadi 5SO42- ditambah 10H plus ditambah 10-emin. Untuk reduksinya 2MnO4- ditambah 16H plus H+10E menjadi 2Mn2+ ditambah 8H2O. Maka menjadi 5SO32- ditambah 2MnO4- ditambah 6H+ menjadi SO42- ditambah 2Mn2+ ditambah 3H2O sudah setara. Yang kedua, kondisi basa. Setarakan reaksi MnO4- ditambah imin menjadi MnO2 ditambah I2. A. Tulislah masing-masing setengah reaksinya. Oksidasi imin menjadi I2. Reduksinya MnO4- menjadi MnO2. B. Setarakan masing-masing unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oksidasi 2 imin menjadi I2. Reduksi MnO4- menjadi MnO2. C. Setarakan oksigen dan kemudian hidrogen dengan ketentuan pada kondisi basa jika kelebihan satu atom O maka ditambah satu molekul H2O pada ruas yang kelebihan oksigen dan setarakan H dengan menambahkan OH-. Oksidasi 2 imin menjadi I2. Reduksi MnO4- ditambah 2H2O maka MnO2 tambah 4OH-. D. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron dengan jumlah yang sesuai. Bila reaksi oksidasi, tambahkan elektron di ruas kanan, dan jika reduksi, maka ditambahkan elektron di ruas kiri. Oksidasi 2 imin menjadi I2 plus 2E. Reduksi MnO4- ditambah 2H2O ditambah 3E menjadi MnO2 ditambah 4OH-. E. Setarakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima dengan cara mengalihkan. Oksidasi 2 imin menjadi I2 ditambah E. Reduksi MnO4- ditambah 2H2O ditambah 3E menjadi MnO2 ditambah 4OH-. Untuk oksidasi dikali 3 dan untuk reduksinya dikali 2. Hasil perkaliannya adalah oksidasi 6 imin menjadi 3I2 ditambah 6E. Reduksinya 2MnO4- ditambah
4H2O ditambah 6E menjadi 2MnO2 ditambah 8OH-. Maka 2MnO4- ditambah 6I- ditambah 4H2O menjadi 2MnO2 ditambah 3I2 ditambah 80H- sudah setara. 2. Metode bilangan oksidasi. Langkah-langkah dalam penyetaraan dengan menggunakan metode bilangan oksidasi adalah: 1. Tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. 2. Setarakan unsur tersebut dengan koefisien yang sesuai. 3. Tentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jumlah perubahan biloks adalah sama dengan jumlah atom dikalikan perubahannya. Nomor 4. Tentukan koefisiennya sesuai untuk menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ untuk kondisi asam atau OH- untuk kondisi basa. Nomor 6. Setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Nomor 7. Terdapat persamaan yang bukan reaksi ion, maka terlebih dahulu diubah ke dalam reaksi ion. Berikut ini terdapat contoh. 1. Kondisi asam. Setarakan reaksi Cu ditambah NO3- menjadi Cu2+ ditambah NO2. A. Tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Cu ditambah NO3- menjadi Cu2+ ditambah NO2. Cu memiliki biloks 0, NO3- memiliki biloks plus 5, Cu2+ memiliki biloks plus 2, NO2 memiliki biloks plus 4. Cu mengalami oksidasi karena terjadi kenaikan biloks dari 0 menjadi plus 2. N mengalami reduksi karena terjadi penurunan biloks dari plus 5 menjadi plus 4. B. Setarakan unsur tersebut dengan koefisien yang sesuai atau kedua unsur yang mengalami perubahan biloks sudah setara. C. Tentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jumlah perubahan biloks adalah sama dengan jumlah atom dikalikan perubahannya. Cu ditambah NO3- menjadi Cu2+ ditambah NO2. Cu memiliki biloks 0, NO3- memiliki biloks plus 5, Cu2+ memiliki biloks plus 2, NO2 memiliki biloks plus 4. Cu ke Cu2+ yaitu naik 2, NO3- ke NO2 yaitu turun 1. Kalikan besarnya kenaikan dan penurunan pada reaksi yang berlawanan. Tentukan koefisien yang sesuai untuk menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi. Cu plus 2NO3- menjadi Cu2+ ditambah 2NO2. E. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ untuk kondisi asam. Muatan di ruas kiri 0 ditambah min 2 sama dengan min 2. Muatan di ruas kanan plus 2 ditambah 0 sama dengan plus 2. Maka muatan di ruas kiri perlu ditambahkan H+ sebanyak 4H+ agar muatan di kanan dan kiri sama. Cu ditambah 2NO3- ditambah 4H+ menjadi Cu2+ ditambah 2NO2. F. Setarakan atom H+ dengan menambahkan H2O, yaitu Cu ditambah 2NO3- ditambah 4H+ menjadi Cu2+ ditambah 2NO2 ditambah 2H2O. G. Persamaan reaksi yang setara adalah Cu ditambah 2NO3- ditambah 4H+ menjadi Cu2+ ditambah 2NO2 ditambah 2H2O. 2. Kondisi basa. Setarakan reaksi MnO4- ditambah AsO3 menjadi MnO2 ditambah AsO4 A. Tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu MnO4- ditambah AsO3 menjadi MnO2 ditambah AsO4. MnO4-
memiliki bilox plus 7, ASO3 memiliki bilox plus 3, MnO2 memiliki bilox plus 4, ASO4 memiliki bilox plus 5. Mn mengalami reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi dari plus 7 menjadi plus 4. AS mengalami oksidasi karena terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari plus 3 menjadi plus 5. B. Setarakan unsur tersebut dengan koefisiennya sesuai atau kedua unsur yang mengalami perubahan bilox sudah setara. C. Tentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jumlah perubahan bilox adalah sama dengan jumlah atom dikalikan perubahannya. MnO4- yaitu plus 7, ASO3 yaitu plus 3, MnO2 yaitu plus 4, ASO4 yaitu plus 4. Dari MnO4- ke MnO2 turun 3. Dari ASO3 ke ASO4 yaitu naik 2. Kalikan besarnya kenaikan dan penurunan pada reaksi yang berlawanan. D. Tentukan koefisiennya sesuai untuk menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi 2MnO4- ditambah 3ASO3- menjadi 2MnO2 ditambah 3ASO4- E. Setarakan muatan dengan menambahkan ion OH- untuk kondisi basa. Muatan di ruas kiri min 2 ditambah min 9 yaitu min 11. Muatan di ruas kanan 0 ditambah min 9 yaitu min 9. Maka muatan di ruas kanan perlu ditambahkan OH- sebanyak 2 OH- agar muatan di kanan dan kiri sama. 2MnO4- ditambah 3ASO3- menjadi 2MnO2 ditambah 3ASO4- ditambah 2 OH-. F. Setarakan atom H dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan atom H. 2MnO4- ditambah 3ASO3- ditambah 2H2O menjadi 2MnO2 ditambah 3ASO4- ditambah 2 OH-. G. Persamaan reaksi yang setara adalah 2MnO4- ditambah 3ASO3- ditambah 2H2O menjadi 2MnO2 ditambah 3ASO4- ditambah 2 OH-. C. Sel elektrokimia. Elektrokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang terjadinya perpindahan elektron dan reduktor ke oksidator dan perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau sel volta atau galvanik, serta perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau sel elektrolisis. Perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis adalah untuk sel volta atau sel galvanik, yang pertama, energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua, katoda plus terjadi reaksi reduksi, anoda min terjadi reaksi reduksi. Untuk yang ketiga, contoh sel kering dan sel aki. Untuk sel elektrolisis, yang pertama, energi listrik menjadi energi kimia. Yang kedua, katoda min terjadi reaksi reduksi, anoda plus terjadi reaksi oksidasi. Yang ketiga, contoh penyepuhan dan pemurnian tembaga. Yang pertama, sel volta atau sel galvanik. Dalam sel volta berlangsung reaksi redoks di mana katoda plus merupakan tempat terjadinya reduksi, sedangkan anoda min merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Notasi penulisan sel volta, A sama dengan logam yang mengalami oksidasi, A pangkat X plus sama dengan logam hasil oksidasi dengan kenaikan bilox sama dengan X. B sama dengan logam hasil reduksi, B pangkat Y plus sama dengan logam yang mengalami reduksi dengan penurunan bilox sama dengan Y. Potensial elektroda. Potensial elektroda adalah beda potensial suatu unsur terhadap elektroda hidrogen standar yang memiliki potensial elektroda sama dengan 0 volt. Jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka potensial elektroda sama dengan potensial elektroda standar.
Berikut adalah deret alta atau notch atau urutan potensial standar. Keterangan 1. Li sampai dengan Pb itu mudah mengalami oksidasi dan umumnya bersifat reduktor. Yang kedua, Cu sampai dengan Au mudah mengalami reduksi dan umumnya bersifat oksidator. Yang ketiga, logam yang berada di sebelah kiri logam yang lainnya dalam reaksinya akan lebih mudah mengalami oksidasi. Potensial elektroda standar sel dapat dirumuskan dengan elektroda sel sama dengan elektroda reduksi dikurang elektroda oksidasi. Reaksi dapat dinyatakan spontan jika harga elektroda sel adalah positif. Contoh soal, diketahui dua buah elektroda sebagai berikut. Zn pangkat 2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn. Elektroda sama dengan min 0,763 volt. Cu pangkat 2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Elektroda sama dengan plus 0,337 volt. Pertanyaannya, tentukanlah nilai elektroda sel reaksi. Jawab, agar reaksi berjalan spontan, maka Zn akan mengalami oksidasi. Jika dituliskan dalam notasinya, maka akan terlihat sebagai berikut. Zn pangkat 2 plus, Cu pangkat 2 plus, Cu. Sehingga diperoleh reaksi oksidasi dan reduksi. Oksidasi sama dengan Zn menjadi Zn pangkat 2 plus ditambah 2 elektron. Elektroda sama dengan plus 0,763 volt. Reduksi sama dengan Cu pangkat 2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Elektroda sama dengan plus 0,337 volt. Reaksi sel sama dengan Zn ditambah Cu pangkat 2 plus menjadi Zn pangkat 2 plus ditambah Cu. Elektroda sel sama dengan plus 1,100 volt, atau bisa menggunakan rumus elektroda sel sama dengan elektroda reduksi dikurang elektroda oksidasi sama dengan elektroda reduksi tadi itu plus 0,337 dikurang elektroda oksidasi tadi min 0,763 sama dengan plus 1,100 volt. Contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. A. Sel kering. Sel kering disebut juga sel Lechens atau sel Petri dalam sel kering. Yang bertindak sebagai anoda adalah elektroda Zn dan katodanya adalah elektroda grafit. Elektrolitnya terdiri dan campuran MnO2, NH4Cl, ZnCl2 dan sedikit air. Berikut adalah reaksi yang terdapat pada sel kering. Yang B, sel acu atau sel aki. Anoda pada sel acu atau sel aki adalah timbal atau Pb, sedangkan katodanya adalah PbO2. Berikut adalah reaksi yang terdapat pada sel aki. Yang C, sel Daniel. Anoda berupa Zn dan katoda berupa Cu masing-masing berada dalam larutan ZnSO4 dan CuSO4 yang dipisahkan pada dinding berpori. Sel elektrolisis. Elektrolisis adalah peristiwa terjadinya perubahan energi kimia karena mengalirnya arus listrik melalui larutan elektrolit. Penguraian elektrolit terjadi karena atom atau ion melepaskan atau menerima elektron pada elektroda-elektrodanya. Dalam sel ini berlangsung reaksi redoks di mana katoda atau kutub negatif merupakan tempat terjadinya reduksi dan anoda atau kutub positif merupakan tempat terjadinya oksidasi. Reaksi elektrolisis dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolisis leburan atau lelehan dan elektrolisis larutan. Yang A, elektrolisis leburan atau lelehan apabila suatu lelehan dialiri listrik
maka di katoda akan terjadi reduksi kation dan di anoda terjadi oksidasi anion. Pada umumnya, elektrolisis ini dipergunakan untuk memproduksi unsur-unsur golongan utama 1A, 2A, Al, dan Mn, serta untuk memproduksi unsur-unsur golongan 7A dan senyawanya. Contoh elektrolisis leburan MgCl2. Jika leburan MgCl2 dialiri listrik, maka akan terurai menjadi Mg dan Cl2 dengan reaksi sebagai berikut. Anoda plus sama dengan 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Katoda min sama dengan Mg pangkat 2 plus ditambah 2 elektron menjadi Mg, sehingga menjadi reaksi sel sama dengan Mg pangkat 2 plus ditambah 2 Cl- menjadi Mg ditambah Cl2. B. Elektrolisis larutan. Apabila suatu larutan dialiri arus listrik, maka pada katoda atau kutub negatif terjadi reduksi, dan pada anoda atau kutub positif terjadi oksidasi. Reaksi pada anoda atau oksidasi yang pertama, bila anoda terbuat dan PT, AU, atau C, maka anoda tidak ikut teroksidasi. Contoh yang A, ion OH- teroksidasi menjadi H2O dan gas O2, 4OH- Aki menjadi 2H2O I ditambah O2G ditambah 4 elektron. Yang B, ion sisa asam halida Cl-, Br-, I- teroksidasi menjadi molekulnya. Contoh 2Br- Aki menjadi Br2I ditambah 2 elektron. Yang C, ion sisa asam oksi SO4 pangkat 2- NO3- CO3 pangkat 2- tidak teroksidasi. Yang teroksidasi adalah air atau pelarut 2H2O I menjadi 4H plus Aki ditambah O2G ditambah 4 elektron. Yang kedua, bila anoda terbuat selain dan PT, AU atau C, maka anoda ikut teroksidasi. Contoh, anoda dari logam Ag, maka AgS menjadi Ag plus Aki ditambah elektron. Anoda dan logam Cu, maka CuS menjadi Cu pangkat 2 plus Aki ditambah 2 elektron. Reaksi pada katoda atau reduksi. Ion H+ tereduksi menjadi gas H2. 2H+ Aq ditambah 2E- menjadi H2G. Yang kedua, ion-ion logam. A. Ion-ion logam alkali dan alkali tanah atau Na+, K+, Ca2+, Mg2+, dan lain-lain, serta Al3+, Mn2+, tidak mengalami reduksi. Yang tereduksi adalah air atau pelarut. Contohnya, 2H2O L ditambah 2E- menjadi H2G ditambah 2OH- Aq. Yang B, ion-ion logam selain alkali dan alkali tanah serta Al3+, Mn2+, tereduksi menjadi logamnya. Contohnya, Ni2+ Aq ditambah 2E- menjadi NiS. Contoh soalnya, reaksi elektrolisis larutan CaCl2 dengan elektroda karbon. Reaksi elektrolisis larutan NaNO3 atau elektroda PT. Berikut jawabannya. Reaksi elektrolisis larutan CaCl2 dengan elektroda karbon, di katoda akan terjadi reduksi air karena Ca berasal dari golongan IiA, sedangkan pada anoda ion Cl- akan teroksidasi. Perhatikan reaksi berikut. Anoda 2Cl- Aq menjadi Cl2G plus 2E-.
katoda 2H2OL plus 2E- menjadi H2G ditambah 2OH- AQ. Reaksinya berarti 2C- AQ ditambah 2H2OL menjadi Cl2G ditambah H2G ditambah 2OH- AQ. Reaksi elektrolisis larutan NaNO3 atau elektroda ketek. Karena Na merupakan golongan Ia, maka di katoda akan terjadi reduksi air. Sementara di anoda yang tereduksi juga air karena NO3- berasal dari garam oksi. Berikut adalah reaksinya. Anoda dengan 2H2O menjadi 4H plus AQ ditambah 0O2G ditambah 4E-. Katoda 2H2OL ditambah 2E- menjadi H2G ditambah 2OH- AQ. Reaksinya 6H2OL menjadi 4H plus AQ ditambah O2G ditambah 2H2G ditambah 4OH AQ karena anoda dan katodanya dikali 2. Hukum Faraday. Hukum Faraday ada 2. Yang pertama, hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1, massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan jumlah arus listrik dikalikan dengan waktu elektrolisis. Hukum Faraday 2, massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut. Massa ekuivalen sama dengan Me sama dengan massa atom relatif per perubahan Willox. Dan hukum Faraday 1 dan 2 diperoleh rumus massa sama dengan Me dikali I dikali T per 96500. Keterangannya yaitu Me sama dengan massa ekuivalen zat, I sama dengan kuota arus atau A, T sama dengan waktu atau detik, sehingga dan hukum Faraday 2 diperoleh M1 per M2 sama dengan Me1 per Me2. Keterangannya yaitu M1 sama dengan massa zat 1, M2 sama dengan massa zat 2, Me1 sama dengan massa ekuivalen zat 1, Me2 sama dengan massa ekuivalen zat 2. Contoh soal yang pertama. Hitunglah massa perak yang diendapkan jika dalam reaksi elektrolisis larutan AgNO3 atau ArAg sama dengan 108 dialirkan listrik 10 ampere selama 1 jam. Yaitu elektrolisis larutan AgNO3, perak diendapkan di katoda dengan reaksi Ag plus ditambah E- menjadi Ag. Lalu kita masukkan rumusnya. Massa perak sama dengan Me dikali I dikali T per 96.500 sama dengan 10 dikali 3.600 dikali 108 per 1 dibagi 96.500. Hasilnya yaitu 40,29 gram. Contoh soal kedua, sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Bila logam perak yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, berapa gram logam tembaga yang diendapkan? Dengan diketahui ArAg sama dengan 108, Cu sama dengan 63,5. Jadi Mag per Fc
MeCu sama dengan MEAg per MECu menjadi MCu per 21,6 sama dengan 63,5 per 2 dibagi 108 per 1 menjadi MCu sama dengan 31,75 dibagi 108 dikali 21,6, hasilnya 6,35 gram. Kegunaan elektrolisis. A. Pembuatan beberapa bahan kimia. Bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas klorin, dan natrium dihidroksida dibuat secara elektrolisis. B. Pemurnian logam. Salah satu logam yang dapat dimurnikan dengan elektrolisis adalah tembaga. Tembaga ini dimurnikan dari bijinya yang berupa kalkopirit, di mana tembaga masih tercampur dengan perak, emas, dan platina. C. Penipuhan logam. Tujuan dari penipuhan logam adalah agar logam yang dilapisi dapat lebih mengkilat dan tahan terhadap karat. Contohnya, untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda dengan elektrolit larutan AgNO3. Logam perak pada anoda teroksidasi menjadi Ag+, kemudian direduksi menjadi Ag pada katoda atau garpu. Dengan demikian, garpu terlapisi oleh logam perak. Korosi. Korosi adalah proses teroksidasinya suatu logam oleh berbagai zat menjadi senyawa. Proses korosi merupakan peristiwa elektrokimia. Salah satu zat yang mudah mengalami korosi adalah besi atau Fe. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada proses korosi. Anoda dengan 2 FeS menjadi 2 Fe2 plus Aq ditambah 4E-. Katoda O2G ditambah 4H plus Aq ditambah 4E- menjadi 2H2OL. Reaksinya 2FeS ditambah O2G ditambah 4H plus Aq menjadi 2Fe2 plus Aq ditambah 2H2OL. Ion Fe2 plus kemudian teroksidasi lagi menjadi Fe3 plus yang selanjutnya membentuk karat besi. Fe2O2 dikali X-H2O yang berwarna coklat. Cara pencegahan terjadinya korosi. Yang pertama, melapisi logam dengan cat, minyak atau oli, plastik, atau dengan logam lain seperti krom, nikel, atau perak. Yang kedua, perlindungan katoda. Misalnya, pipa besi dalam tanah dihubungkan dengan logam Mg. Logam Mg sengaja dikorbankan agar teroksidasi, tetapi pipa besi tidak teroksidasi. Yang ketiga, membuat alloy atau paduan logam. Misalnya, besi dicampur dengan logam Ni dan Cr menjadi baja stainless atau 72% Fe, 19% Cr, 9% Ni. Demikian pembahasan dari kelompok kami tentang redoks dan elektrokimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.